guys, guys. kembali lagi di acara podcast Binary. Nama saya Aldi Milan Syahputra dan rekan saya. Nur Hidayah Monikawati. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Siapa nih Mbak namanya Mbak? Bintang tamu kali ini nih spesial banget, tapi tuh nggak pakai telur spesialnya. Jadi kita kedatangan Mas Ervian Arbarsyah Mahendra. Halo Mas Halo Mas Er. Ervian. Halo Mbak Monik, Mas Aldi. Sibukannya lagi sibuk apa nih Mas Er? Oke, jadi sekarang ini mungkin kesibukannya lagi kuliah semester 7 ya. Tapi nggak sibuk-sibuk amat sih, karena yang tak ambil cuma 2 mata kuliah. Sama kayak Mbak Monik nih, kayaknya gabut-gabut tapi ada tekanan untuk skripsi nih. Apalagi aku belum PKL, kalau Mbak Monik udah PKL. Jadi aku sibuk cari tempat PKL sama dikit-dikit nyusun skripsi sih, itu aja. Nah ini sama Mbak Monik nih, sama juga semester 7-nya. Gimana Mbak rasanya Mbak? Kalau aku ya nganggur. Nggak produktif dong? Nggak produktif. Mungkin kalau kayak Mas Ervian masih ikut lomba sana sini. Aku semester 7 bingung mau ikut lomba ini, nggak punya ide, nggak punya kelompok. Kalau Mas Ervian kan banyak banget ya temennya, beda lah sama aku. Mungkin Mas Aldi yang lebih muda. Mbak Monik juga banyak. Aku banyak apanya? Banyak uangnya, Mbak. Itu kayaknya Mas Ervian Aduh. deh. Oh, iya. Oke, kita ke mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Ervian ya. Oke. Apa sih yang membuat Mas Ervian dulu tuh tertarik buat gabung di Binary? Ya, mungkin jawabannya general ya, karena aku suka di bidang jurnalistik atau kepenulisan kayak gitu. Dan kalau aku dulu tanya-tanya, kalau di waktu kuliah itu ada nggak sih kayak ekstra-ekstra gitu? Oh, ternyata dinamain UKM. Terus kenal tuh waktu ospek ada UKMP Binary. Masuk ke sana dan di situ dulu apa ya? Belum resmi jadi anggota sih. Jadi kayak ada apa ya? Ketemu sama calon anggota, terus habis itu kita kayak magang gitu dulu. Jadi belum secara resmi. Terus akhirnya gabung, terus kenal sama Mbak Monik, sama kalau dulu angkatan berapa ya? Angkatan 14 kayaknya. Tuh. 15, 14. 15 ya. Oke. Ketuanya masih Mbak Kai ya, Mbak Kai ya? Masih Bakai, Mbak Kai. Oke. Sekarang udah kerja, uangnya banyak nih Mbak Kai. Bakai nih kalau Iya. yang Sama aku juga uang kalau banyak. kalau Bakai nonton nih Mas Ervian nih. Halo Mbak Kai. Halo Mbak. Ajaklah Mbak, aku kan ntar lagi kan udah lulus Mbak, boleh lah Mbak diajak kerja di sana. Aku nggak diajak. Kamu konsumsi aja nih. Oh iya, pulang aku. Oh ya, sekilas info nih buat kalian yang baru mampir ke IG Binary. UKMP Binary adalah UKM yang bergerak di bidang jurnalistik yang berada di Fakultas Ilmu Komputer. Nah ini nih cocok banget buat kalian yang suka nulis, hobi jurnalistik, mungkin buat layout atau semacamnya lah. Di Binary tuh ada banyak ya. Secara produk-produk Binary emang ada banyak. Kayak binary.binary.update.org itu websitenya Binary. Di situ tuh biasanya kayak kita tuh nulis seperti cerpen, berita, puisi, terus resensi film, kayak ngupload gambar kayak komik juga bisa. Di situ isinya untuk binary.update.org. Terus kita ada IG Binary itu isinya macam-macam ya. Nanti bisa dilihat sendiri di UKMP Binary. Terus Binary sendiri tuh ada buletin. Kita punya buletin di sini biasanya sih masih setiap tahun ya, per tahun. Nanti mungkin bisa ada perubahan lah di kepengurusan tahun depan. Buletin ini dikerjakan sama anggota magang Binary. Jadi setelah kita mendapat pelatihan di Binary, kita akan menghasilkan suatu produk yaitu buletin Binary. Terus kita tuh ada channel YouTube. Channel YouTube-nya Binary itu UKMP Binary. Nanti di atas sendiri ada ya. Atau bisa juga lihat di IG-nya Binary. Di sana ada. Udah, terus apa lagi?
Yang suka jadi reporter daripada ditahan-tahan jadi netizen itu. julid. Mending masuk binary. Bisa julitin orang tapi asik. Bisa ngomong sama kursi nggak, Mbak? Bisa ngomong sama kursi Bisa, nggak, kita Mbak? bisa ngomong sama kursi yang kosong. Wah, saya tidak paham ini. Bisa terkenal lewat binary. Siap, siap. Kayak Mas Ervian terkenal. Terkenal apanya? Makanya diliput ya, Mbak. Ini diliput ya, Iya, Mbak. maksa. Saya suka digosipin nih. Iya, daripada Mas Ervian jadi gosip-gosipan, mending Mas Ervian kan dipodcastin. Terkenal nanti tambah. Terus digosipin. Iya, terus digosipin setelah podcast. Iya. Ya berhubung Monik teman baik saya nggak apa-apa. Ya, Nik ya. Iya, Siap. gitu dong. Nah, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih buat Mas Arfian. Tadi kan udah dijawab kan yang pertanyaan pertama. Apa? Apa? Adi lapo. Ntar. Nah, ini Mbak Monik nih kan juga anggota UKM Binary angkatan tua nih. Mungkin Mbak Monik juga Mbak Monik juga mau jawab nih. Apa sih yang membuat dulu tertarik buat gabung di Binary? Aku nggak tua kok. Aku 2020. Si. 2020. Mana ikat pinggangnya Mbak Monik? Nggak bawa. Gimana, Kak? Aduh. Kalau aku sih ya tertarik sama binary itu karena aku emang hobi jurnalistik dari SMA. Jadi aku ngelanjutin hobiku itu di universitas. Makanya aku ngambil yang jurnalistik juga lah. Berhubung jurnalistik di Fasilkom itu adanya binary, jadi aku masuk ke binary. Kayak aku hobi ngomong kan, jadi daripada aku ngomong yang sia-sia seperti bergibah dan sebagainya, lebih baik aku masuk binary lah. Di situ aku bisa jadi reporter, bermanfaat. Menyalurkan informasi ya, Iya. Mbak ya. Gagasannya kepada yang oke. Baik niatnya Mbak Monik. Baik niatku. Baik loh. Nggak tahu tapi nanti kalau diomongin di Twitter aku nggak tahu. Aku nggak main Twitter soalnya. Aku nggak cerita dia juga. Oh iya. Gimana? Iya, gimana perasaannya Mas Aldi? Masuk binary. Oh iya. Mungkin berbeda ya sama Mas Arfian sama Mbak Monik. Kalau aku nih ketertarikannya tuh di bidang kalau aku nih ketertarikannya di bidang editing ya. Mungkin kalau di binary juga ada sih bikin majalah, bikin karya-karya kayak ilustrasi gitu juga. Tapi buat kalian yang mau editing juga nggak menutup kemungkinan kok buat kalian belajar menulis juga, hitung-hitung buat nambah skill. Wow. Iya. Menarik. Jadi bisa dilihat dari sisi yang lain. Jurnalistik ya? aja. Nggak cuma jurnalistik aja. Jadi banyak kita bisa ngembangin skill. Ya itu dia. Nah, kalau nggak salah ada pelatihannya juga nggak sih? Ya ada penelitian juga tuh. Pelatihan? Dari binary ini ada beberapa pelatihan. Misalnya pelatihan jurnalistik pers tingkat dasar. Juga ada pelatihan desain, ada pelatihan. Jadi pelatihan yang ada di binary itu ada pertama pelatihan jurnalistik tingkat dasar, di mana pelatihan jurnalistik tingkat dasar itu melatih atau mengenalkan jurnalistik tentang nilai-nilai jurnalistik dan apa aja sih jurnalistik itu seperti apa itu di pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Lalu ada pelatihan ANSOS. Pelatihan ANSOS itu terusan dari pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Jadi untuk mendalami sebuah jurnalistik dalam menulis berita itu kita perlu pelatihan ANSOS, analisis sosial. Lah, untuk yang ketiga itu ada pelatihan desain. Lah, desain ini khusus untuk anak-anak yang berbakat dalam bidang desain. Kita melakukan pelatihan desain seperti itu.
Dan desain ini nggak cuman kalian cipung di aplikasi Photoshop Corel gitu, enggak ya. Juga ada fotografi dan website. Ya, Oke, betul cukup. itu. Oke, cukup untuk info-infonya ya Mbak Monik ya. Kita lanjut ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Mas Ervian, masih ada Oke, kah? iya ya. Halo, halo. Aman, aman, aman. Oke. Jangan tidur Mas Ini nih. Ervian. Jangan tidur. Ini recordnya jam tit. Aduh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Ervian. Buat Mas Ervian, apa ada sih hal khusus yang membuat Mas Ervian tuh buat masuk Binary? Misal buat mengasah minat menulis. Oke. Ya mungkin lebih ke itu sih. Dari aku sendiri kan bisa buat menulis tuh bisa, tapi nggak tahu mendalam tentang gimana sih alurnya dalam menulis itu. Takutnya gimana kalau seumpama nanti tulisanku itu bisa menyakiti hati ataupun nanti bisa rame lah kan. Kalau masuk Binary kan bisa tahu tuh kode-kode etik pers, dan dari situ kan kita bisa belajar kalau kita nulis tuh baiknya gimana. Dapat banyak sih dari aku yang dulu cuma nulis sebagai hobi bisa jadi kayak rutinitas itu sih, jadi lebih tahu tuh mungkin tuh banyak. Mbak Monik lebih pro itu kan. Kalau Mbak Monik kan dari SMA ya, kalau aku dulu SMA nggak ikutan sih, tahun terakhir tahun ketiga udah mau lulus tuh ikutan, jadi ilmunya nggak banyak lah gitu. Nah, ini nih juga buat kalian yang mungkin dulu SMA nggak ikut ekstrakurikuler apa-apa nih, dan waktu kalian masuk Fasilkom kalian tertarik dengan Binary itu nggak apa-apa, kalian akan dilatih dari awal, dari dasarnya pula. Jangan takut. Mbak Monik, Jangan takut untuk masuk Binary. Kita Jangan- nggak menakutkan kok. jangan Di takut, awal aja kita senang-senang. jangan takut untuk mencoba hal baru. Iya. Nah, ya. Tapi nanti Dari- bakalan banyak kok apa namanya yang bisa dipelajari Apanya, di Binary. Betul banget Mas Ervian. Banyak banget yang perlu dipelajari. Nanti yang didapat pun banyak dan itu bermanfaat. Mungkin kalau kelihatannya cuma kayak UKM nggak bisa menghasilkan apa-apa, jangan salah. Dari kamu nulis berita, berita yang kamu tulis itu bisa kamu jual. Misal kamu bisa masukkan ke portal-portal berita, atau kalau di Fasilkom itu Fasilkom tuh memfasilitasi mahasiswanya bila ada yang mau menulis berita dan dimasukkan ke website fakultas, itu kita bisa dapat ya bayaran lah, lumayan kan, jadi pengalaman buat cara kalian nulis juga, terus bisa dapat uang jajan juga walaupun nggak banyak, tapi kan lumayan sebagai pengembang hobi. Apalagi anak kos nih Mbak ya. Iya betul banget. Mbak Monik nggak ngerasain kita yang ngerasain Iya, Oh, iya. aku nggak Mbak Monik ngekos, makan enak tiap hari. aku apartemen. Ya. Oke. Oke. Lanjut deh ya. Mas Ervian, apa yang buat Mas Ervian betah di Binary ini? Waduh, betah ini. Kalau pacaran ini 3 tahun nih udah betah nggak Udah betah ya ini. jenuh-jenuhnya Kecuali Mbak ya. Monik. Aku beda. Iya, kecuali Mbak Wah. Monik lah, pengecualian. Ya mungkin kenapa kok betah ya, sama sih jawabannya klise mungkin ya, karena nyaman sih. Jadi nggak pernah tersakiti, orangnya baik-baik gitu. Wow. Dan ya mungkin aku satu-satunya anggota yang yang betah ya Mbak Monika. Mbak Monika kan jadi pengurus nih, aku anggota nih dari awal Iya. dari awal masuk sampai Dari awal sampai sekarang. kalau udah mulai anggota nih. Ya mungkin juga Dia doang yang nggak naik jadi pengurus. iya, karena aku kan udah masuk di himpunan jurusan, jadi ya takutnya nggak bisa bagi waktu. Saya tim suksesnya Mbak Monik lah, kayak gitu. Anda Itu tidak sih. memilih saya waktu itu. Oh iya. Ya mungkin kalau alasan lain kenapa betah, karena di Binary ini walaupun kadang orang bilang kayak Binary ini apa produknya banyak, karena orang-orang itu nggak tahu karena mereka nggak aware ke kita. Padahal banyak produknya, kayak
orang-orang mengabaikan mading apa? Ada mading binary on the wall nggak sih kalau di Fasilkom itu? Iya ada. Nah, padahal Ada. di situ banyak info. Apalagi produknya apa majalah itu mantap itu. Susah itu bikinnya itu. Iya Ya. ada puisi kita di website. Oh iya. Ya, dua buletin lah. Oh iya Mas R, kita juga habis launching buletin nih, 2 buletin. Pertama, compang-camping COVID-19 dan Dua langsung ya, Mas. Ini dari anggota magang nggak ya? Dari Bukan tahu, aku juga nggak tahu nih namanya. yang pertama adalah compang-camping COVID-19 dan keep growing. Kalian bisa cek kok di IG Binary, silakan klik link yang ada di bio kita. Jangan lupa dicek. 2 dong. Iya. Ini tuh buat pelatihan anggota magang. Ini tuh hasil apa? Produk mereka. Iya. Hasil dari pelatihan mereka. Hasil dari pelatihan Keren kan? selama kalian magang di Binary itu, apa yang sudah kalian dapat itu kalian terapkan ke buletinnya gitu. Oke, lanjut deh ya. Selanjutnya itu Aku nggak ditanya nih, enggak dong. kenapa betah di Binary? Enggak. Enggak. Ayo, apa? Diangkat aja. Kok jadi ketua juga? Wah ya nih, buat info ya aku Kak, lupa buat info ya ingatan. Mbak Monik ya. Buat info aja ya, Mbak Monik nih ketum nih sekarang. Gimana nih, Mbak Monik? Aku ketum, tah. Iya, ketum nih. Soalnya Ketum tahun corona ini. nggak Mungkin- kerasa. Mungkin alasannya berbeda nih sama Mas Ervian. Apa sih yang bikin betah? Apakah emang udah punya ambisi jadi ketum binary? Ya, Ya sebenarnya aku tapi emang benar sebenarnya Mas Ervian itu benar. Dari aku awal masuk itu sudah berambisi. Aku ingin menjadi ketua. Kan jalur aman kan, Mbak? Aman Iya. kan jalurnya. Iya. Enggak kampanye bodong kan, Mbak? Aku nggak kampanye kok guys, lurus saja. Langsung nih. Alhamdulillah. Iya. Step by step ya. Oh, bagus. Iya. Alon-alon penting kelakon. Yeah. Betul banget. Ya, lanjut ya. Iya. Menurut Mas Ervian nih, perubahan tiap tahunnya gimana? Apaan maksudnya? Perubahan tiap tahunnya gimana? Ini loh. Jadi Ini, Power Rangers nih. Jelasnya gimana menurut yuk? Mas Ervian, ntar. Menurut Mas Ervian nih, perubahan apa aja sih yang dapat dilihat di Binary setiap tahunnya dari waktu Mas Ervian pertama kali masuk? Mungkin tambah berkembang atau tambah apa? Oke. Iya, dari awal masuk sampai sekarang tentunya juga apa ya, binary ini nggak ketinggalan zaman sih. Maksudnya nggak ketinggalan zaman ini ya kayak kalau dulu waktu aku masuk tetap kayaknya dulu waktu magang jadi anggota magang utama itu tugasnya malah buat apa ya, ngelola binary on the wall itu, masih belum sampai bikin buletin yang apa pakai online itu. Ya kan sekarang udah sampai bisa bikin buletin online di website, terus juga apa ya, kemarin podcast banyak yang lihat ya Mbak ya. Iya. Oh iya. Podcast ya Itu sih. menurutku Aku lagi viral yang nih. sangat menjadi branding binary di UNED ataupun di luar itu, sampai banyak yang like, banyak yang nonton. Itu juga kemarin ikut bangga sih, apa namanya, jadi terkenal. Waduh, Mbak Iya. Monik MC-nya. Iya, aku masuk ini loh. Unet sheet posting. Ini yang diwawancara juga mantan anggota binary juga, orang hebat-hebat ini di binary. Iya. Sahabatku tuh pergi. Oke. Ya itu sih dari aku, udah banyak perubahan juga, apa, inovasinya juga bagus-bagus. Apalagi sekarang apa ya, kalau dibanding dulu mungkin ini feed Instagramnya lebih tertata ya Mbak ya. Iya. Waktu Iya. dulu itu saya sebenarnya kadifnya. Saya nggak bisa desain. Kayaknya Mbak Monik menyimpan semuanya itu waktu jadi ketua baru dikeluarkan. Iya, saya nggak bisa Ya, desain. unek-uneknya.
Aduh. Oke, dulu ada anu sih yang mungkin sekarang nggak ada itu ya. Kalau dulu masih ada nonton film bareng-bareng nggak sih? Iya Ikut dulu. gak Monik? Ya dulu, tapi Enggak, mungkin dirasa kurang efektif juga karena kan sibuk masing-masing. Tapi banyak kegiatan betul. lain sih yang Diganti produktif dari dengan yang Binary. bermanfaat. Nah, Mas R, untuk Oke. nonton bareng kita nih emang nggak ada ya, tapi kita di website kita nih di binary.org ada nih resensi film. Kalian bisa cek-cek di website kami. Oh, baru tahu juga nih saya tak lihat. Iya, Nah, kamu nggak tahu kan? Yang bisa buat itu nih teman kita loh. teman kita, Aku kakak kita Teman tercinta. kita, kakak kita tercinta, teman kamu. siapa? Siapa? Tebak, dia Jangan sebut pendiam. merek deh. Jangan sebut merek deh. Aku cuma sebut dia Oh, pendiam. oh gitu. Pernah satu kelompok dengan kamu dan saya. Oh, oh, Yang nggak berangkat siapa? waktu presentasi. Oh iya. Oh iya. Salam buat Rafael. Salah loh, kok disebut namanya? Lo kan nggak boleh sebut merek, Mbak. Nih, ntar Nggak disensor apa-apa nih kan? bunyi tit gitu loh. Heeh. Halo Mas Rafael. Mas Halo, Rafael Mas, kan kalau nonton, anggota halo. Binary juga. Aduh. Mas Udah. Aldi betah ya Mas ya? 3 Oh, betah. tahun harusnya Mas, sampai lulus Mas. Oh, betah Tahun banget depan dong. jadi ketua. Betah. Jadi ketua. Tahun depan Insya katanya mau Allah. nyalon. Siapa? Mau nyalon. Insya Allah. Nanti kan calonnya juga banyak, nggak saya saja kan? Benar kan? Iya. Sih. Sebenarnya saya mau 2 periode. Atau Mbak Monik mau nyanyi nggak apa-apa. Iya, sebenarnya saya mau 2 periode. Iya, 2 Nggak periode dah. jadi. Lupa saya mau lulus. Oke, kita lanjut nih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Katanya kemarin baru menang lomba nih. Lomba apa aja yang udah Mas dapat kalau boleh tahu? Oke, ini Mbak Monik kok tahu saya menang lomba? Dapat dari Mang Iya. Jati ini. Sumber informasi ini Mbak Monik. Mukanya Wah, Mas jangan- Ervian ada di banner depan Fasilkom. Isinya Mas Ervian semua dari atas sampai bawah. Iya, mungkin buat yang kemarin-kemarin aja ya, itu yang terbaru sih sempat jadi lolos PKM GFK ini kayak bikin video aja sih kita lombanya. Jadi kayak Binary juga punya harusnya bisa ikut lomba kayak gitu sih. Jadi kita bikin video animasi, ngangkat suatu masalah, kasih solusi, nanti dilombakan di PKM itu nanti bisa sih buat menang di sana. Terus sama ada lomba bisnis plan, bisnis apa ya kayak plan bisnis itu sih dari aku. Jadi di SI ini nggak harus melulu bikin aplikasi juga. Kita merancang aplikasi, terus kita bisa merancang bisnisnya kayak gimana itu juga bisa menang Mbak Monik. Kayak gitu-gitu sih. Nah, dan juga tadi kan disinggung sama Mbak Monik tuh, apa kalau di Fasilkom bisa dapat insentif ya Mbak? Iya. Tadi kan ya, sebetulnya ya itu mungkin tak share di sini juga. Sebetulnya kalau di fakultas itu support banget sih kayak contoh kita ikut lomba terus kita mau ikut lomba butuh bimbingan tuh pasti disupport. Terus juga kita kalau bisa menang juga bakal dapat hadiah dari fakultas itu juga bisa menjadi apa ya? Motivasi bentuk ya, apresiasinya juga Bras. sih kayak gitu. Iya. Nah, Betul terus juga banget. itu kita daftar ya pakai uang kita sendiri sih pastinya kan awal-awal kan daftar contoh nih daftar 150 nih ya udah daftar pakai uang kita nanti kalau menang ya bakal diganti gitu jadi kita cuma modal tenaga dan pikiran gitu itu sih jadi kayak nggak ada apa sih nggak ada halangan sih sebetulnya buat kita berprestasi karena dari Ilkom sendiri kan juga masih termasuk fakultas yang muda ya kan Iya, baru. mudah Iya. banget. Jadi kita menggenjot prestasinya harus bisa itu sih. Betul. Aku juga ikut lomba ini biar Fasilkom ini maju nih. Iya, Biar A ini makasih biar loh. aku lulus nih. Karena belum ada yang lomba nasional sih. Alhamdulillah kemarin bisa wujudin tuh. Alhamdulillah. Ini sampai Oh, iya. diliput Binary nih, waduh. Wih. Iya kan ini demi Mas Ervian. Aku nggak minta kan Mbak. Ini nanti di floor kan saya yang minta. Ini dikira Enggak, pantas ini saya. Binary yang minta kok, Binary yang minta. Oh iya. Mas Ervian ini juga ini loh, salah satu anggota duta kampus Universitas Nah, itu. Jember. Keren bukan? Dari Fasilkom loh, cuma 1.
Pertama enggak pertama. Pertama. Nah, Ingat, pertama lagi pertama. tuh. Pertama. Duta Kampus Universitas Jember Fasilkom. Pertama kali Mas Ervian Arbansyah Mahendra. Iya, tapi saya Mbak Monik pas final nggak lihat aku. Akhirnya kalah aku. Jadi finalis aja. Iya. Aku lupa loh kalau jadwalnya itu final. Iya. Ya mungkin nggak apa-apa. Mungkin next dari Fasilkom bisa yang sampai juara 1 2 3 lah. Iya. Katanya sih Mas Aldi mau nyalon. Mas Aldi cocok ini. Wah, Duta Ya itu. Duta Kampus apa Duta Sampo? udah tua. Duta kampus terus ketua bineri cocok. Oh, ini. cocok. Digandrungi banyak orang. Nanti cewek-cewek ngantri loh Mas Aldi dari depan gerbang Fasilkom sampai belakang gerbang Jawa 7. Yang ngantri. Sekarang gerbang Jawa 7 ditutup loh. Buat yang nggak pernah ke kampus, Iya. kita nggak bisa lewat sana. Ditutup buat anak-anak yang baru Maba 2020 kalian nggak tahu kan gerbang belakang UNED keren. Nikmatnya masuk lewat sana, nggak jauh-jauh. Walaupun Jalannya treknya- tapi kayak aduh. treknya sedikit. Nggak tahu Iya, warungnya di mereka mana, belum di tahu. belakang. warna tit. Kita nggak di endorse. Oh iya kita nggak di endorse. Bu tolong dong endorse kami. Aduh ya Allah. Iya nih Maba 2020 kurang belum bisa mengeksplor kampus tercinta nih Universitas Jember. Apalagi fakultasnya, Fakultas Ilmu Nah, Komputer itu sayangnya. juara. Tertunda. Tertunda 1 semester. Ya mungkin nih. nanti sih kayaknya mabanya ini kan belum ospek kayaknya ya, masih belum ospek fakultas Iya ya. belum. Masih. Ya itu mungkin belum Ya, juga belum kenal sama PPMB. UKMB Bineri. Belum ada expo Iya, nggak sih? belum. Belum ya. Belum. Sedih nih. Ya. Mbak Ya, Moni nggak mungkin bisa itu expose nanti- secara langsung. Nanti di sana bisa kenalan sama UKMP Bineri, nanti perwakilannya bisa ngomong kok. Karena kalau maba itu sumpah di Nah. otak kosong ya Mbak Monik ya. Iya. Nggak tahu kuliah Iya. Saya ngospeki 2 periode. Kosong saya sampai klarifikasi. 2020. Saya klarifikasi nih yang kosong otak saya sama Mbak Monik, Oh. yang lain enggak. Tuh. Ya itu. Mas Arfian nih dulu sering ngospekin ya? Sekali Mbak, gak kayak Mbak Monik. Oh Mbak. sekali. Loh, saya cuma 2 kali. Mbak Monik Nih. kita ospek. Duta ospek saya 2 kali cuma. Dibenci setiap angkatan. Wah. Oh disayangi karena si konsumsi Mbak. Loh, enggak. Selalu dapat surat ini, surat benci. Oh, iya. Kantor. Oh, enggak apa-apa. Kita mau pertanyaan terakhir nih gimana? Oke, oh iya. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Ervian. Ini pertanyaan Nah. bagus nih. Kasih tips dong apa aja yang harusnya dilakukan sebagai Siapa mahasiswa nih, baik ilmu dan komputer benar? yang baik dan benar. Bisa nih. Ya, Mas setidaknya Ervian menurut kan Mas duta Ervian kampus tuh nih. Iya. baik dan benar. Iya. Dari awal masuk sebagai mahasiswa baru sampai jadi mahasiswa tua Do gimana sih? Erdon. Ya, Kan mungkin banyak nih kalau pengalaman jadi hidupannya mahasiswa ini. yang ilmu komputer yang baik itu yang gak aneh-aneh ya. Gak aneh-aneh ini bukan yang kayak kadang anak kuliah itu apa ya ngerasa oh waktu kuliah itu ternyata lebih bebas dari SMA, itu dikurangi dah pemikiran kayak gitu. Pemikiran yang mungkin bisa ditanamkan itu kayak kamu masuk kuliah pasti kan nggak punya temen ya awalnya, ya nggak sih Mbak Monik? Ya. Oh iya kamu kan Jember, saya kan perantauan. Enggak, aku sih udah punya yang temen. pertama- Wah, Iya. saya Iya. orang Yang jauh pertama nih cari teman sama baru nih. sih, karena kita kan nanti bakal lama tuh kenal sama mereka. Tapi kalau kita nggak kenal sama teman kita ya bakalan susah kayak gitu. Terus juga apa ya? Jadi yang jangan apa ya? Jangan tertutup gitu. Jadi kalau kita tertutup orang mau kenalan sama kita juga bingung. Nanti ini takut gak enak atau kayak gimana itu. Karena mahasiswa ilmu komputer harus apa ya? Walaupun kata orang itu sering ngomong sama laptop, tapi harus juga perlu ilmu berkomunikasi juga sama orang-orang kayak gitu sih. Terus juga keterampilan baru. Aku yakin nih, Mas Aldi dulu awal masuk udah pro editing nggak Mas?
Oh ya, akhirnya kan Belum sih, nyoba nggak sih? masih Pengen tahu dasar-dasar. nih, nyoba, ya nggak? Itu wajib itu, Iya, wajib coba. mulai mulai Oh, dari tentang tuntutan binary. binary gitu sih. Wah, harus bikin ini. Wah, harus bikin itu. Jadi kita Oh, tuh jadi belajar. ini kayaknya saya merasa Iya. deh. Ya, dari tuntutan Ya itu itu sih kita memang Merasa wajar, belajar. karena kalau sebagai kita nggak ada pesuruh. keterpaksaan juga kadang susah ya. Gabut ngapain? Pasti Iya. slim nanya ke itu. Iya, Ya, iya. rumusannya dipaksa, Masuk terpaksa, masuk. terbiasa. Nah, itu masuk tuh. Cocok Iya. nih kayak gini udah nih. Keren kan? Terus itu yang penting kalau kuliah itu ya yang apa ya? Pokoknya yang penting nggak bolos lah, dateng aja. Ya nggak dateng aja sih, dengerin ya Mbak Monik ya. Mbak Monik nih interaktif kok kalau kuliah. Jadi ketua kelas juga sering. Yang terakhir ketua kelas data mining juga cukup membantu mahasiswanya. Cukup membantu. Cukup membantu. Alhamdulillah buat teman-teman. Ya. Tertekan buat Ya saya. itu apa sih juga kalau di Ilkom nggak sih butuh kerjasama nggak sih kan karena kan banyak tugas yang proyekan kan tuh makanya tadi aku poin pertama punya Nah, Iya. itu. Jadi kalau sendirian tuh apa nggak bisa. Oh iya. terus juga kalau di Ilkom kan apa sama sih di fakultas lain juga ada asdosnya juga yang bakal bantu kamu ini Mas Aldi ini dulu tak asdos ini iya Iya, iya nih. Master saya nih. iya jadi Coming soon ya cutting ini Mas bukan Aldi saya dan yang sesi harus saya dihormati kalau besok. di Ilkom ya dihormati sih tapi yang nggak harus kayak tentara gitu ya apa namanya ya yang penting kalian bisa sharing contoh nih Mas Aldi apa jadi aku asdosnya ya aku ngasih ilmu ke Mas Aldi tapi kalau Mas Aldi punya ilmu yang baru ya aku juga belajar gitu ya sharing. Nah, saling Karena sharing. beda-beda. Ya pokok ucapannya sopan aja ya. Kadang kan tidak semua cutting anggap itu itu sama oke. menganggap kayak sama ya mau walaupun kita anggapnya cara bicara kita baik-baik tapi tidak semua kan menganggap kayak gitu Nah, baik-baik itu. kan. Jadi paling nggak yang sopan, nggak hanya ke cutting aja sih, sama teman sendiri juga harus yang sopan. Ya masih teman deket walaupun teman deket ya tetap aja harus ada jaga Ya, kesopanan kan, Kok mengarah apalagi ke kok dosen. mengarah ke dekat sana Mbak masih ada Monik? batas. Sopan tuh nomor 1. Kalau Kok belok, Mbak? belok Mbak. Kok belok? Ini Sih, ini pancingannya apa Mbak? ini Ada kan dendam pribadi ta. ini enggak, saya tuh mengingatkan karena kan gimana ya, udah sering jadi panitia ospek, saya mengingatkan Nah, yang iya, iya, iya. sopan ke semua aja, siapa aja, nggak harus cutting, dosen, pokok semua kayak tenaga fasilkom itu juga kita harus sopan. Emang Iya, manusia itu ya kan harus itu sopan biar nggak juga dihargai cuma teman sama orang sebaya sih kayak aku lain. ke Aldi juga harusnya aku juga punya apa ya sopan santun nggak mungkin ke Aldi Iya, kayak nyuruh-nyuruh gitu ya nggak harus tahu pengertian lah gitu. Kok nggak kayak Mbak Monik? iya. Kecuali Oh kalau beda Pak. kecuali kalau Oh aku iya. yang nyuruh Saya kan beda. Saya ketua saya kan loh. kayak Aldi sepantaran ya ini. Oh enggak ya di banyak Saya Aldi ketua. aku. Nah, wah Iya. enggak. Oh. Saya 2002. Nggak ada kadif. 2002. Ya Allah ya Allah. Oh iya nih, buat Aku mancing. buat maba-maba nih biasanya nih kalau setiap tahun sih biasanya adalah seenggaknya satu ya. Sopan santunnya dengan Iya, tiap tahun ada. Setiap tahun ada satu. mungkin nggak tahu latar belakangnya apa, mungkin masih belum terbiasa, masih adaptasi mungkin ya. Itu tuh Iya, mungkin sifat peralihan dari nah SMA ke itu kuliah itu kan mereka sifat masih belum SMA-nya tahu. Tapi aku sebaiknya yakin sih jangan nggak ada yang dibawa. sengaja tuh, karena kan mereka juga baru tahu gitu loh. Itu. Toh juga Iya. yang udah nggak Iya. diulangi lagi, udah mantap nih, udah belajar dari pengalaman juga. Nah, Iya. nah, Dari pengalaman itu mereka kayak Mbak langsung Monik ya, Aldi berubah ya? jadi baik nah banget. itu Gitu. enggak. Enggak, soalnya aku kan dari awal Enggak deh, udah enggak nggak deh. gitu. Ya mungkin apa ya secara hal kecil sih kayak kamu kalau ketemu sama orang senyum salam sapa itu yang mungkin kadang orang menyepelekan ya
Padahal kalau kita udah kayak udah Nah, iya terus kelihatannya kayak, sepele. akhirnya kalau contohnya aku ketemu Aldi di jalan nggak nyapa, ih apa sih Mas Ervan ini sombong. Padahal juga apa ya harusnya kan bisa kalau salam senyum sapa kan bisa lebih akrab gitu. Itu sih. Itu kadang. Tuh. Nah, Kalau di Ilkom itu kan kita wajib punya teman. Kalau kalian nggak punya teman, Tapi proyekan di Ilkom harusnya sendirian. bisa Mengenaskan. ketemu banyak orang ya karena kan Udah lingkupnya pasti kan gitu-gitu pikirannya aja keluar karena dah. kan nah lebih itu. bisa deket orang karena Iya, kan ya apa ya betul. kata-kata apa yang pas ini menggambarkan Ilkom Heeh. deket sama apa antar kelasnya Ilkom rapat itu ya jadi adalah sering ketemu kadang Nah. sangat dekat iya dekat. Sangat dekat. Insya Allah aman ini Kalau kalian konsen, kalian bisa dengerin kok materi yang diajarkan dosenmu sama dosen sebelah juga bisa denger. Kalau bisa tuh buat nyicil-nyicil. Kita tapi punya gedung baru loh habis ini. Nah, tuh. Iya. Jadi Beruntung waktu nanti masuk tahun depan baru udah beruntung. Keren banget Sip. pokok deh Ilkom. ya itu sih kayaknya yang perlu diperhatikan ya baik ini nggak cuma akademik aja aku mau jadi Iya. mahasiswa ilmu komputer yang baik pengen IPK bagus terus juga Betul. nilainya nggak turun pokoknya aku di atas 3,5 ya kalau dari aku sendiri yang dipegang juga attitude juga sih kamu dapat dapat nilai banyak tapi juga nggak bisa sharing sama temennya terus juga kamu kurang sopan santun tuh juga bisa jadi nilai minus itu kayak gitu sih tuh ada satu sih kebiasaan Nah, maba yang itu. mungkin sering hilang ya kalau angkatan tua ya itu telat waktu datang kalau maba sih kayaknya di kelas jam 7 setengah 7 OTW nih kayaknya kalau dulu sih gitu tapi ya, lambat laun tambah ke atas tambah ya Mbak Monik ya sekarang kalau kelas gimana Mbak oh Kalau aku lupa. Kalau aku bukan ya jangan telat. dicontoh ini Lupa Mbak kalau Monik. sekarang ada kelas. Jangan dicontoh, jangan dicontoh. Banyak lupanya memang aku jangan dicontoh. Dulu enggak kok, dulu aku rajin. Dari semester 5, 6, 7 Ya, itu. lupa. Jadi mungkin nggak tahu ya ini apa kalau sekarang ini kuliah bergantung kepada sinyal headset HP laptop sama nggak ada tugas dari orang tua Mbak Monik kalau ada kuliah disuruh beli ke warung Iya. gimana Waduh. Ya apa perasaannya Mas Iya, aku Ervian disuruh beli waktu lombok. kuliah disuruh beli lombok? ya itu aduh ya mungkin semoga binary ini bisa lah jadi Iya. wadah buat ngembangin soft skill kalian tuh bisa tuh kemarin buktinya anak angkatan 19 tuh kan yang bikin buletin tuh berapa cuma berapa bulan tuh udah Iya, bisa nulis 2019. buletin. 1 bulan Mereka 1 bulan. dikerap sama Mbak Monik 1 bulan pengerjaan, benar-benar 1 bulan pekerjaan. Ini lebih cepat nih Tahun dari lalu yang berapa? tahun-tahun lalu. Berhasil. Mungkin buat yang angkatan yang tahun lalu itu 6 Kalau tahun saya 1 kalau tahun. saya 5 atau 6 bulan ya? 6 bulan ya. Mbak ya. Iya. Kalau buat Lebih yang sedikit. sekarang 3 bulan mungkin buat angkatan 1 tapi ya 10 mungkin minggu. angkatan selanjutnya bisa 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi beritanya Iya, itu tidak mungkin ya. basi. Jadi bisa masih Tapi relevan yang gitu diangkat lah. pasti yang Iya. top ini kayak tahun ini bahas tentang compang-camping ya Relate banget. Kalian harus Iya. mampir tuh ke buletin. Dua-duanya deh. Coba cek. Ada di bio. Kudu mampir pokok. Mungkin begitu aja deh ya Mbak ya. Mungkin dari Mas Ervian ada pesan-pesan terakhir. Kok terakhir? Terakhir di podcast loh Mas Ervian, Loh, bukan kok terakhir di terakhir? hidup. Terakhir di podcast, terakhir sebelum penutupan podcast. Iya di mungkin pesan dari aku buat kalian para maba ataupun mungkin nggak cuma maba sih kan banyak sih angkatan 19 mungkin yang mau gabung juga kan masih bisa ya Mbak Monik ya Masih bisa. itu Bisa banget 18 nggak Yang bisa 19 18 masih bisa dong. Ya, mungkin 19. kalian kalau emang tertarik di bidang jurnalistik kepenulisan pers kalau emang kamu minatnya di situ ya kembangkan
Kalau minat tok tapi nggak diasah ya bakalan nggak ada apa ya, hasilnya nggak maksimal gitu loh. Apalagi di binary udah jelasin banyak produk-produknya, mulai buletin, pelatihan, terus ngisi website Fasilkom, itu pasti bikin kalian terlatih gitu buat bisa mengisi kegabutan, terus bisa jadi kayak Pak Monik yang dari Aldi mungkin ya, itu sosok-sosok yang inspiratif itu sih mungkin pesannya itu aja ya. Kalau mau perihal lomba ya itu tadi tak bilang semuanya pasti bisa kalau kita punya niat dan usaha, apalagi dari fakultas tuh support. Itu aku udah ada testimoninya ini, nggak bohong, ini udah dapet insentif dari fakultas ini, aku dan timku itu. Nilainya udah cukup lah buat jajan sehari-hari, cukup ya Mbak ya. Ya sih. Iya, Mas Erviani sering banget loh ikut lomba. Jadi fakultas tuh emang benar-benar mensupport kita. Kalau emang kita benar-benar berprestasi, kita benar-benar disupport. Emang benar-benar Itu, Mbak, asli. ini Kita ini butuh loh ajarin juga. buktinya. Waktu aku pemilihan duta kampus, itu aku kan nggak pernah tuh Iya. bukan nggak pernah sih, bajuku kan lagi di Lumajang semua, kota asalku. Itu aku nggak punya kemeja panjang, nggak punya jas, itu dari fakultas sampai minjemin loh di H-1 itu aku ngontak dari fakultas, disuruh langsung dapat langsung suruh nyewa gitu, langsung ya akhirnya bisa tercukupi gitu loh. Itu dadaan padahal itu sih yang mungkin bisa jadi kalian wah udah punya wadah nih, tinggal kitanya aja sih mau ke arah sana apa enggak itu. Nah, Bayangin. difasilitasi nih. Iya, tuh. Itu sih itu aja mungkin. Terima kasih juga kepada Mas Aldi sama Mbak Monik sudah mengundang saya di tengah pandemi. Oke, sama-sama. Sama-sama Iya. Mas, sama-sama Mas. Makasih loh juga buat Mas Ervian udah mau Enggak, aku diundang Mbak Moni diundang Mas Aldi sama Mas aja. Aldi. Oh, kamu diundang Mas Aldi aja, gak apa-apa. Mas Aldi kan Oh, iya. anak buah saya. Ya mungkin Mbak Monik. Rebel. Oke, kita udah sampai di penghujung podcast nih. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Erviani yang bersedia buat diundang ke sini. Sama-sama Mas Aldi, Mbak Monik. Iya. Buat kalian yang penasaran dengan produk-produk binary, pertama kalian bisa cek nih di website binaryupdate.org, atau kalian bisa kunjungi Instagram binary dan klik link di bio. Oh iya, tunggu dulu. Binary tuh juga punya akun YouTube iya. loh. Punya channel YouTube Binary tuh. Ada YouTube-nya nih, UKMP Binary. Kalian bisa cek langsung di YouTube. Muncul kok paling atas tuh. Mantap. Oke, sekian ya podcast dari Binary kali ini. Saya Aldi Melansyah Putra. Saya Nur Hidayah Monikawati. Salam Persma. Salam. Ure. Selesai.